Selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian online di hari Minggu ini, tanggal 22 November tahun 2020. Lause sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena memberi kesempatan kepada anak-anak di rumah dan juga buat Lause untuk bisa beribadah, memuji-muji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hari ini anak-anak kita akan belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah terang dunia. Yang artinya bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menunjukkan jalan yang benar untuk hidup kita. Kita akan belajar sama-sama dan kita masukin ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi ingat, harus siapkan Alkitabnya dan juga kita siapkan uang persembahan kita untuk ibadah ini. Nah anak-anak yang belum ganti baju dan siap-siap kita ibadah. Oke, baik kita mulai. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan yang baik memberi kami kesempatan datang kepada Tuhan untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senang atas ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita sekarang mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Lagu ini nanti bisa mengingatkan kita 7 poin yang dalam lagu ini yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wow, luar biasa. Ada 7 poin yang kita ingat pagi hari ini. Anak-anak tahu bahwa kita ini anak raja. Anak-anak anak raja, Lause anak raja. Raja yang di atas raja. Itu yang membuat hati kita itu mau bersyukur, bernyanyi, memuji Tuhan. Hari ini Lause mau mengajak kita semua nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Dan kita sambung dengan Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Kita sama-sama nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian,
raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sungguh kita bersyukur anak-anak, Lause anak raja, anak-anak, anak raja. Kita mau bernyanyi untuk raja kita. Mari kita buka suara semuanya, kita nyanyikan sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia datang dari sorga dan menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Anak-anak diselamatkan, Lause juga diselamatkan. Kita sungguh bersyukur oleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dia yang menjadi terang kita sehingga hidup kita boleh benar di dalam Tuhan. Anak-anak, hari ini Tuhan juga mau kita saksikan dan ceritakan terang itu kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Lalu semua mengajak kita menyanyikan satu pujian, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan terang musuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadi
Anak-anak siapkan firman Tuhannya, Alkitabnya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus yang mengasihi, peduli, dan juga menjaga kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Hai anak-anak, sudah siap ikut ibadah sekolah minggu? Jangan lupa siapkan Alkitabnya, oke? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Yuk kita berdoa bersama. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap mau ikut sekolah minggu. Terutama Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong setiap kami boleh duduk dengan baik dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Yuk, sudah siap ya? Nah, anak-anak, lihat di tangan Lause ada apa? Ada bola lampu. Bola lampu ini kalau Lause nyalakan bisa menyala terang. Lihat ya. Nah, kalau lampu ini sudah bersinar terang, jadi semua bisa kelihatan. Dalam kamar yang gelap, jadi bisa kelihatan. Oh, di sini ada mama. Oh, di sini ada dedek, ada keke. Nah, kalau bolam ini Lause matikan, jadi mati, tidak kelihatan lagi. Sinarnya sudah tidak ada. Nah, gelap. Nah, hari ini kita mau belajar tentang terang. Terang tentang terang apa ya? Hari ini kita belajar tentang terang dunia. Yuk, kita mau buka Alkitab kita ya bersama-sama. Dalam Alkitab ini kita mau buka Yohanes pasal 8. Yuk kita buka sama-sama ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes
pasal 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, dalam kegelapan nih matanya ditutup. Kalau matanya ditutup kelihatan nggak? Coba sekarang Lause tutup mata, kelihatan nggak? Nggak kelihatan apa-apa, gelap semua ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai terang. Terang yang bercahaya ya. Kita baca sekali lagi. Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sama-sama sekali lagi ya. Kita baca Alkitab kita. Lause taruh Alkitab Lause di sini. Kita pakai Yohanes. Kita bikin huruf Y ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, mengikut aku bukan berarti mengikut Lause ya. Tapi aku itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia mau kita semua mengikut Tuhan Yesus. Bila kita semua sudah mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua, kita tidak akan berjalan lagi dalam apa? Dalam kegelapan. Bukan seperti ruangan yang dalam gelap begitu, bukan. Tapi artinya kita hidup punya terang. Terang dari siapa? Terang dari Tuhan Yesus yang menyinari hidup kita. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau kita belajar bagaimana kita semakin membiarkan terang dari Tuhan Yesus menyinari kita. Nah, Lause nyalain lagi ya. Bagaimana terang dari Yesus menyinari kita, maka keinginan kita menceritakan Yesus kepada orang lain semakin kuat. Ngerti? Tuhan Yesus mau membiarkan terang Yesus, semakin kita mau membiarkan terang dari Tuhan Yesus. Terang dari Tuhan Yesus ini menyinari kita, maka keinginan kita untuk menceritakan Yesus kepada orang lain semakin kuat. Kuat sekali. Jadi ketika ada terang Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita mau menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Nah, anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, bukan berarti tidak bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Nah, di dalam Alkitab hari ini kita belajar tentang seseorang nih. Di dalam Alkitab ada dicatat. Nah, kita buka Alkitab kita ya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 27. Nah, di sini ada yang namanya Rasul Paulus. Anak-anak masih ingat Rasul Paulus? Ya, dia adalah seorang yang dahulunya, yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Setiap orang yang cerita tentang Tuhan Yesus pasti ditangkap dan disakitin. Wah, kok bisa ya? Nah, sampai suatu ketika Tuhan Yesus datang kepadanya melalui terang yang sangat terang sekali. Nah, ketika itu dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus,
dan hidupnya diubahkan. Dia mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Dia mengalami anugerah dari Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus dalam dirinya. Ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Ada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, sejak saat itu, anak-anak tahu gak? Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak pernah lagi menyakiti orang yang mau mendengar tentang Tuhan Yesus. Bahkan sebaliknya, dia menjadi begitu giat, begitu rajin dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun juga. Dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia memiliki terang yang dari Tuhan Yesus ada di dalam dirinya, ada di dalam hidupnya. Sehingga melalui terang dari Tuhan Yesus itu, dia mau menerangi setiap orang. Tidak peduli itu orang kecil, anak kecil, tidak peduli itu adalah orang dewasa, dia selalu menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang memberikan anugerahnya untuk menyelamatkan kita semua. Kita juga saat ini anak-anak bisa juga menceritakan kepada cie-cie kita atau keke kita atau opa kita atau oma kita. Opa, oma, udah tahu gak tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu datang ke dunia mau menebus dosa kita di atas kayu salib, menyelamatkan kita semua orang berdosa supaya kita semua mendapatkan hidup yang kekal. Nah, di sini Rasul Paulus juga dia melatih dirinya sedemikian rupa. Dia juga seperti atlet olahraga loh teman anak-anak. Dia mau berlatih sedemikian rupa sehingga ketika dia berlomba atau berlomba lari seperti atlet-atlet, dia mau jadi pemenangnya. Tapi bukan seperti pemenang dari atlet olimpiade atau atlet Asian Games anak-anak. Untuk mendapatkan piala yang bersifat sementara. Tapi Rasul Paulus di sini mengajar kita supaya kita melatih diri kita sedemikian rupa mengabarkan Injil untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota abadi. Dia mau semua orang mengenal Tuhan Yesus, mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan Yesus, mendapatkan hidup kekal, hidup abadi, dan selalu ada sukacita dalam hidup setiap orang. Nah, kita juga demikian anak-anak, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus supaya ada sukacita dalam hidup kita karena kita telah mempunyai Tuhan Yesus yang telah menang atas dosa, yang telah memberikan anugerah keselamatannya buat kita semua. Nah, kita mau supaya semua orang juga mengalami anugerah keselamatan itu. Bukan kita simpan sendiri, tapi kita mau bertumbuh seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Masih ingat gak tadi ayat hafalannya? Di dalam apa? Yohanes pasal berapa? Pasal 8 ayat 12. Coba kita buka lagi ya kembali ayat hafalan kita tadi. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita mau ya, supaya terang dari siapa? Terang dari Tuhan Yesus menerangi hidup kita, supaya kita bisa menyinari orang lain. Orang-orang yang ada di dalam hidup kita, sekitar kita, kita mau membiarkan Yesus menunjukkan jalan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal. Mendapatkan apa? Mahkota abadi. Jadi bukan mendapatkan mahkota yang bersifat sementara di dunia ini, tapi mendapatkan mahkota abadi.
terang yang sesungguhnya yang dari siapa? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang menjadi tugas kita, kewajiban kita yang harus kita lakukan? Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan kita biarkan hak kita untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikannya buat kita. Jangan biarkan kita menuntut hak kita, apa yang bisa kita terima dari Tuhan Yesus. Bukan. Tapi kita belajar bahwa kita mau memberikan yang terbaik. Bukan kita menuntut Tuhan memberikan buat kita. Tapi kita yang memberikan. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terang daripadamu bersinar dalam hidup kami, agar kami juga dapat bersinar bagi orang lain. Kami mau bertumbuh Tuhan, bukan mau menuntut apa yang dapat kami terima. Tapi Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami, menerangi hidup orang-orang di sekitar kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mau Tuhan pakai kami. Kami mau Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan, kami mau membagikan terang daripadamu kepada setiap orang. Sehingga semua orang juga boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa. Anak-anak, saat ini siapkan uang persembahannya. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan pujian Aku Anak Terang sebagai respon anak-anak untuk menjadi anak terang. Aku anak terang. Yesus yang selamatkanku, aku anak terang, aku tak suka berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, persembahan kepada Tuhan kita. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Sama-sama masuk ke dalam ucapan syukur untuk persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa untuk hidup kami. Tuhan yang menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan ini, Tuhan kuduskan dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kebaktian pagi hari ini akan selesai, tapi Lausa ada pengumuman untuk anak-anak semuanya supaya bisa mempersiapkan hati untuk masuk ibadah di minggu depan dengan tema Word Victory, yang artinya ada kemenangan dalam firman Tuhan. Nah, saat ini mari kita bangkit berdiri lagi. Kita akan sama-sama nyanyikan Bapa terima kasih, lalu kita akan doa Bapa kami. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita sama-sama akan masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak di minggu depan. 再见.